Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Sesri Engla Sespita di program Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Bersama saya di studio hari ini sudah hadir Dr. Riana Trihandayani bersama Dr. Riri. Dr. Riri ya dok ya, panggilannya dok ya? Santai aja. Santai aja ya. Bersama Dr. Riri, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan gigi selama pandemi virus corona ini. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Salam sehat semuanya. Sehat terus ya, amin. Untuk Tribuners nih dok, panggilan teman-teman Tribuners, kita salam sehat selalu. Nah nih dok, selama pandemi virus corona ini dok, banyak sektor yang terganggu, termasuk pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bener ya dok ya? Pasti. Nah gimana nih soal pengaruh di pandemi ini dok? Banyak sekali ya pengaruhnya, mungkin ke Tribuners juga mau ke berobat gigi atau ke poligigi atau rumah sakit itu agak was-was ya, takut ya dok ya? Takut ya. Nah semuanya itu tergantung pada satu sistem zonasinya. Kita ada zonasi hijau, merah dan hitam. Itu dia. Udah ngerti kan maksudnya zonasi gimana, merah? Dok? Mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi dok. Itu tergantung dari peraturan pemerintah, dari tingkat berapa resikonya atau apa ya maksudnya ya, resiko penularannya. Itu nanti kita ngikutin. Oh kayak zonasi hijau kita boleh praktek tapi mengikuti protokol kesehatannya. Seperti itu. Jadi memang terganggu sekali ya dok ya untuk pelayanan, khusus pelayanan gigi dan mulut ini dok? Sekali enggak ya, kita pun juga enggak mungkin kita menutup benar-benar. Misalnya ada kasus kegawat daruratan, misalnya itu kita lakukan misalnya dalam zonasi hijau, kita hanya boleh dengan zonasi hitam, itu kita hanya ke kasus daruratan, misalnya ada peradangan atau gusinya bengkak banget nih, udah lubang sakit banget dan tidak bisa tidur atau bikin ganggu sekali, itu satu. Terus yang kedua, misalnya gigi goyang pada anak-anak atau dewasa, tapi itu mengganggu makan atau menusuk-nusuk bibir atau lidah, itu sangat mengganggu lah. Harus, kalau untuk itu harus ke dokter gigi ya dok ya? Ya, satu lagi misalnya ada perdarahan, tiba-tiba ada perdarahan gusi atau di sekitar mulut. Nah, itu harus trauma juga mungkin ya dok ya? Trauma misalnya, trauma kecelakaan, mau nggak mau pasti harus dilakukan. Itu sih intinya. Tapi kalau dokter sendiri sempat nggak praktek juga ya dok ya? Ya pasti kita ngikutin aturan sebelumnya ya, pasti harus ngikutin. Kalau kita ada dari peraturan PB, pengurus besar PDGI, jadi kita harus ngikutin itu sih. Sebenarnya dok, kalau masalah gigi dan mulut ini kenapa bisa mengganggu apa? Pandemi ini berpengaruh terhadap pelayanan gigi dan mulut ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Apa karena penularannya atau gimana dok? Yang pasti intinya dokter gigi itu merupakan profesi yang paling tinggi, paling nomor satu riskan dalam pandemi COVID ini. Nah itu kalau misalnya kita dokter gigi, untuk pasien kita pertama kita harus jadwalkan, lebih bagus dijadwalkan. Misalnya ini dalam zonasi hijau, itu satu. Terus kita harus men-set ruangan praktek, terutama harus tekanan negatif. Maksudnya gimana? Karenanya tuh maksudnya, nah ini yang tadi yang bersangkut dengan pertanyaannya, karena untuk kita berbicara itu kita mengeluarkan droplet. Droplet itu mungkin lebih besar ukurannya daripada aerosol. Droplet itu mungkin kayak kita berbicara, itu nafas, itu keluar cuma berapa mikron. Cuma kalau misalnya aerosol itu bisa sampai melayang-layang. Iya benar-benar. Nah baru memerlukan waktu yang cukup lama untuk jatuh ke bawah. Nah itulah yang benar-benar yang riskan banget dari dokter gigi. Resikonya ya dok ya? Dari aerosol dan droplet itu. Makanya katanya kalau tidak darurat bisa ditunda dulu ke dokter gigi gitu ya dok ya? Nah itu tingkat daruratnya itu seperti yang dokter sebutkan tadi ya, kalau ada trauma, gigi goyang, pendarahan gitu ya.
Itu kalau di tempat praktek sendiri gimana dok? Protokolnya seperti apa? Kalau kita nih ada mau berobat, mau memeriksakan gigi gitu, kita lagi ada keluhan gitu, protokolnya sendiri apa aja dok? Ini maksudnya dalam kegawat daruratan atau kasus biasa ini? Nah, kegawat daruratan dulu deh. Kegawatan daruratan itu biasanya lebih baik menghubungi dokter gigi atau misalnya kalau di rumah sakit informasinya dulu, hubungi informasi dulu, apakah bisa dilakukan? Oh gitu. Ya, karena kita kan harus men-set juga, dan itu emang harus mau nggak mau kita harus ngerjakan, namanya juga kegawat daruratan ya. Itu emergency ya harus dikerjain. Gitu. Kalau untuk keluhan-keluhan misalnya gusi bengkak atau gigi berlubang itu gimana dok? Gusi bengkak termasuk kegawatan daruratan. Masuk darurat ya dok ya? Maksudnya yang sangat mengganggu. Cuma kalau gusi ya itu palingan kalau misalnya hanya gusi bengkak aja ya untuk sementara ini, apalagi zona hitam atas zona merah ini, palingan mungkin bisa konsultasi sama dokter giginya by phone. Dok, ini bagusnya minum obat apa? Untuk sementara itu hanya itu aja bisanya. Gitu. Ya, untuk mengurangi gejalanya dulu, simptomnya dulu gitu aja. Kalau untuk pelayanan kesehatan gigi mulut dan lainnya gimana dok? Biasanya kan kita mesti rutin nih periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah itu gimana dok? Gimana kan kita mesti rutin menjaga kesehatan gigi 6 bulan sekali, entah itu periksa atau melihat masalah-masalah yang ada di gigi dan mulut. Nah itu gimana dok? Kalau tetap ya harus menjaga kesehatan giginya di rumah. Itu untuk orang tua juga. Anak-anaknya harus diperhatikan, terutama gigi-giginya, apalagi dia udah mengganti gigi permanen, itu sangat riskan ya. Nah, untuk sikat gigi tetap 2 kali ya, sebelum COVID pun kita harus 2 kali yang intinya. 2 kali ya. Sesudah sarapan, sebelum tidur. Itu dia. Yang penting banget itu intinya, jangan sampai lupa. Menjaga kesehatan gigi khususnya. Ya, paling penting untuk sikat bukan gigi. Khususnya sikat gigi. Sikat gigi. Yang untuk cek 6 bulan sekali ini ya ditunda dulu lah. Ditunda dulu gitu. Ya. Oke. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, masih bersama Dr. Riri nih di studio Tribun Pekanbaru. Nah nih dok, tadi kita udah membahas seputar sikat gigi nih dok. Jadi hal yang paling penting dalam menjaga kesehatan gigi ini adalah menyikat gigi ya dok ya. Okay. Nah ini soal menyikat gigi nih dok, dari mulai kapan sih anak-anak, ini khususnya anak-anak nih ya dok ya, mulai dikenalkan atau diajarkan untuk menyikat gigi? Mulai mengajarkan itu sampai anak itu bisa memegang. Gitu. Itu harus bisa untuk sikat gigi. Tapi mulai sikat gigi itu mulai giginya sudah ada, terus orang tuanya berarti yang menyikat ya. Iya. Itu orang tuanya, gitu. bukan selama ini kan mereka taunya pas udah sekolah aja baru bisa. Rata-rata tuh umur 4 tahun, 5 tahun baru diajarin. Sebenarnya mulai dari ada tumbuh gigi itu udah harus sikat gigi. Nah, kalau bayi-bayi itu gimana cara nyikat giginya, dok? Sekarang kan ada tuh yang berbentuk silikon yang karet ditaruh di ini ya, di jari. Jadi anak-anak disikatin aja seperti ini gitu. Dan sekarang kan pasta gigi udah ada aman ya untuk anak bayi, itu aja yang dipilih khusus itu aja. Oh, jadi sebenarnya menyikat giginya memang harus sedini mungkin ya dok ya? Mungkin. Apalagi kalau sudah tumbuh gigi, sudah mulai diajarkan ya dok ya? Nah, cara menyikat gigi yang benar nih kayaknya nih hal yang sepele terdengar nih ya dok ya. Sering kita, cuman sikat gigi aja dong gitu, gampang gitu. Sebenarnya bagaimana sih dok cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu? Kalau sikat gigi ini sebenarnya bukan sepele ya, ini harus hal utama dalam menjaga kesehatan gigi. Bukan sepele, harus nggak boleh sepele. Ya. Nah, jadi kalau untuk menyikat gigi itu semuanya ada tergantung kasusnya. Kalau dia tidak punya ada kasus kegoyangan atau apa itu sikat. Mungkin kalau kita dengar atas bawah, atas mutar-mutar itu boleh kalau dalam keadaan gigi tidak goyang. Karena yang penting dari gusi yang merah ke putih segini, terus sampai bawah. Dan jangan lupa dalamnya, lebih juga gerakan memutar. Tapi kalau dengan gigi goyang, kalau akan sebagian ini giginya akan lebih makin goyang karena gusinya akan turun. Jadi kalau kita sikat gigi ini akan turun lagi, makin goyang giginya. Jadi emang harus perlahan-lahan. Itu aja sih. Jadi
ada ini nggak dok, batas waktu nggak dok, lama kita menyikat gigi itu dok? Sebenarnya, oh ini mesti 5 menit, 2 menit biar giginya bersih, ada nggak kayak gitu dok sebenarnya? Atau ini mesti hitung dulu berapa kali gitu, biar enak ngajarin anak-anak di rumah nih dok? Kalau biasanya bilangnya 1 menit ya, 1 menit 2 menit. Tapi sebenarnya berapa yang benarnya sih cara nyikat? Kalau misalnya depannya aja 1 menit sama aja. Ya, emang harus dipantau benar nggak menyikat giginya. Kalau mau dibilang 1 menit 2 menit, tapi kalau di depan aja atau hanya satu sisi aja sama aja. Jadi sebenarnya ya caranya Gitu caranya ya. ya. Satu lagi, bukan hanya gigi aja yang disikat, tapi lidah juga. Oh gitu. Lidah juga. Itu kenapa dok? Kenapa lidah juga penting dok? Karena mungkin ngelihat ada putih-putih, itu namanya candidiasis atau mungkin lebih dikenal dengan jamur. Nah, itu kalau misalnya jamurnya lebih ini, mungkin anak-anak rentan, mungkin ada flu, itu lebih rentan biasanya. Jadi makanya sikat gigi itu sekalian lidahnya juga disikat. Dan satu lagi, kalau mungkin untuk usia dewasa, mungkin ada dental floss atau namanya benang gigi. Benang gigi macam-macam, ada yang bisa dililitkan di jari atau yang ada picknya itu jadi pegangannya. Nah, itu bisa. Itu enggak, jangan pakai tusuk gigi. Kalau tusuk gigi akan kalau pakai tusuk gigi pasti akan membuat lebih jarang-jarang. Pakai jarum gimana dok? Padahal jadi pakai jarum nih dok. Bukan apa-apa, saya punya pengalaman nih. Jadi dok, saya udah sering loh dok bersihinnya. Pakai apa? Pakai jarum dok, jarum pentul. Jadi dari sini. Iya, ini kan gampang dok. Pakai jarum yang di ini jilbab. Allah. Jadi sebenarnya lebih baik itu pakai apa, dental floss gitu ya dok? Dental floss, ya. Itu karena harus benar juga ya. Okay. Jadi kalau memangnya pakai tusuk gigi atau barang-barang yang lain itu memang malah berbahaya ya dok ya? Karena akan resiko pada gusinya. Gitu. Gusinya akan luka, dan satu tidak akan misalnya ini gigi kita pakai tusuk gigi di sini, tusuk gigi di sini akan membuat lebih spacing atau jarak lagi dan akan menumpuk sisa makanan. Jadi tidak menyelesaikan masalah juga. Mungkin saat itu aja, tapi kan ada yang kebiasaan suka sikat gigi kadang dicuek aja gitu. Nah, sampai digigit-gigit gitu dong. Ya, itu dia. Jadi semuanya balik lagi dari kebiasaan sih. Emang merubah kebiasaan itu susah ya dok ya. Tapi kalau nggak dirubah kapan lagi? Nah, Tribuners, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nih ngomongin menjaga kesehatan gigi dan mulut nih dok. Nih kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, biasanya masalah-masalah apa yang paling sering muncul dok? Banyak sih sebenarnya masalah, karena gigi ini adalah sumber pertama. Untuk pertama, gigi ini merupakan bagian tubuh yang paling kuat dibandingkan di yang lain, itu paling kuat. Kenapa dia paling cepat hancur? Karena dengan dunia luar, maksudnya makan kita nggak tahu nih, makan itu makan bersih atau tidak. Habis itu asam, asin, panas, dingin, semua ya dok ya? Semuanya itu jadi mulai apa ya namanya ya, pintu pertama lah jadinya. Jadi kalau di gigi itu kita lihat ada lubang, itu kan ada sarafnya di dalam gigi, persarafan, dan persarafan itu bisa kemana-mana. Oh gitu. Kayak kadang kalau sakit gigi atas sampai pusing, iya betul. Kalau di bawah sini sampai telinga. Bahkan kebanyakan penelitian bakteri yang ada di gigi namanya Streptococcus mutans itu ada di jantung. Jadi kebanyakan pasien yang dengan penyakit jantung itu biasanya giginya banyak yang berlubang. Oh itu gitu. Penelitiannya. Ya. Terus satu lagi, kalau giginya tidak lengkap, itu pengunyahannya tidak normal atau tidak sempurna, yang ada lambung itu akan bekerja lebih kuat, lebih kencang. Jadi dia menghasilkan enzim untuk lebih menghancurkan lagi. Yang ada nanti mahnya kambuh. Nah, gitu. Jadi tanya deh, misalnya nih nenek-nenek atau kayak nggak punya gigi nih, susah nggak mah? Susah, tapi saya makan aja gitu. Punya mah nggak? Rata-rata punya. Gitu. Nah, coba ditanya, rata-rata punya mah. Karena emang harus lambungnya harus bekerja lebih kuat. Gitu. Nah itu selain gigi berlubang nih dok, nih apalagi nih dok? Kalau karang gigi itu gimana dok? Karang gigi itu sebenarnya dia itu dari sisa makanan, habis itu dari bakteri dia akan mengeras jadinya ya, ada mineral juga, kristalisasi. Jadi seperti dia itu kayak batu yang nempel di gigi. Jadi gigi itu harusnya nempel dengan gusi. Karena
gigi dengannya adanya karang gigi atau kita sebut kalkulus, itu akan membuka si kantong itu. Jadi antara gigi dan gusi itu membuka gini. Yang lama-lama kalau makin menumpuk ini gusi akan turun, giginya akan goyang. Gitu. Nah, terus satu lagi ini gusinya akan pasti berdarah, bengkak-bengkak. Jadi tidak bagus estetiknya. Oral hygiene-nya juga nggak bagus. Pasti seperti itu. Kalau gusi berdarah itu gimana lagi, Dok? Gusi berdarah itu banyak sih penyebabnya. Mungkin bisa dari karang gigi, mungkin juga ada penyakitnya, penyakit autoimun atau penyakit penyerta. Ada juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia udah bersihin karang gigi, dia apa? Ya, emang harus cek lab. Bisa juga misalnya dia leukemia. Nah, itu bisa juga dia jadi perdarahan kan? Oh, jadi bisa jadi satu pertanda ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, Dok, tapi ya? itu kan lebih tahapnya lebih jauh lagi ya. Terus juga sama diabetes, rata-rata gusinya bengkak. Nah, sama juga kalau mungkin luka di tempat lain, diabetes susah ya. Diabetes kan kencing manis, jadi cepet goyang juga. Kalau lagi sikat gigi sering berdarah itu gimana, Dok? Nah, itu dia. Mungkinan ada karang gigi, mungkinan ada atau kekurangan vitamin, bisa juga. Itu aja. Makanya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu memang paling penting ya, Dok ya? Penting karena dia muara pertama yang dia di tubuh kita. Gitu. Ya, percuma makanan gizi tapi kalau giginya tidak dijaga gitu. Ya sama aja. Gitu. Karena muara pertama ya, Dok ya. Jadi bisa kemana-mana gitu. Nah, kalau untuk di tempat praktek sendiri nih, Dok, dokter praktek di mana aja nih, Dok? Oh ya, belum dikasih tahu nih buat Tribuners nih, Dok. Jadi dokter praktek di mana aja? Saya praktek di Rumah Sakit Safira sama Jalan Cempaka nomor 9 di Aceh. Oh, nomor 9. Nah, kalau di praktek sendiri, tempat praktek nih, Dok, nih dokter menerapkan protokol kesehatan juga nggak, Dok? Pastinya ya, Dok. Kalau enggak, wah gimana kan? Pasti kita yang namanya untuk saran saya buat Tribuners, kalau kita memilih perawatan gigi, kita lihat nih apakah dokter gigi itu melakukan protokol dalam menghadapi COVID ini atau tidak, karena terdampak kita sendiri. Karena itu sangat penting. Misalnya kita ngelihat apakah si dokter ini benar-benar menjaga, seperti intinya kalau kita kan APD level 3, jadi pakai hazmat, pakai Google, pakai face shield, pakai maskernya juga harus berdouble-double gitu kan. Nah, itu karena juga untuk Tribuners juga gitu loh. Kita ya untuk kita semua gitu ya, Dok ya. Harus juga perlu juga kita lihat kalau dokter itu melakukan protokol yang seperti itu, boleh kita janji bisa. Tapi lebih baik appointment dulu atau bikin janji dulu ya, Dok ya. Karena kita nggak mungkin numpuk di ruang tunggu lebih banyak, pasti kan akan mengurangi. Terus juga lihat apakah ruangannya, kalau kita bilang ya di dokter gigi itu ada tekanan negatif, maksudnya aliran yang masuk itu harus ada aliran keluar, jadi tidak hanya mutar di dalam. Intinya kayak misalnya kita harus pakai exhaust fan. Nah, agak beresiko juga kalau yang pakai AC. Itu sangat ya di mana-mana ya, semuanya kan pasti ya, di ruang perkantoran juga, sekolah juga. Sirkulasi udara ya. Ventilasi. Sekarang kan ventilasi durasi sama jarak ya intinya gitu. Nah, itu tetap harus ada tekanan negatifnya. Nah, apakah sih tapi ada lebih bagus lagi, misalnya si dokternya pakai suction aerosol, karena dia akan menyedot walaupun tidak 100% tersedot, itu lumayan untuk mengurangi yang bebas. Berarti pada intinya pelayanan kesehatan gigi dan mulut bisa dilakukan tapi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu ya, Dok ya. Pasti. Dari dokternya sendiri, dari pasiennya juga tentunya, Dok ya. Ya. Kita kan juga nggak mau nih misalnya dokternya menularkan pasiennya, atau misalnya si pasien ini habis kita kerjakan dia akan menularkan yang lain. Jadi emang harus steril lah intinya di ruangan itu. Ya, intinya tetap yang utama itu protokol kesehatan gitu ya, Dok ya. Ya, benar, pokoknya kalau bisa, kan sudah APD level 3 dipakai gown, jadi sekali pakai langsung ganti lagi untuk pasien selanjutnya. Terus kita pakai sinar UV untuk sterilin ruangan, karena kita nggak tahu nempelnya di mana-mana aja. Kalau UV kan menyebar. Nah, itu dia. Dan lagian kalau pasien datang nggak mungkin juga dia
ditangani pakai masker ya dok ya? Ya. Gimana membuka mulut gitu kan? Kadang kita gini, untuk alur ya ke dokter gigi, mungkin pendaftaran dan sebagainya, itu si pasien ini membuka masker bila disuruh sama dokter giginya, sebelum disuruh sama. Jangan dulu. Jadi masih ngobrol nih, dok, Iya. saya sakit gigi, langsung aja kadang nunjuk tangan, Iya. ini tangan nggak tahu nih bersih atau enggak. Padahal masuk, udah kita suruh cuci, suruh selesai, tapi Iya. suruh nunjuk-nunjuk sama Iya. aja. Ya, intinya tetap balik lagi ya dok, Balik ke lagi. protokol kesehatan. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah, Tribuners, mungkin kita perlu juga nih minta Dokter Riri untuk kasih tips buat kita semua bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Mungkin bisa dikasih tips yang banyak gitu dok, jangan sedikit aja dok. Kalau tips menjaga kesehatan gigi mah sebenarnya bukan waktu pas COVID aja ya. Sebelum COVID itu pun kayaknya hampir sama Harus aja ya, Dok, semua. ya? Tetap aja bukan pas zaman COVID ini aja. Kita harus lebih ekstra gitu ya dok. Ya, yang pasti karena banyak klinik tutup, ya kan? Karena banyak klinik tutup, jadi otomatis ya lebih banyak mungkin makanan manis-manisnya dikurangin, lebih rajin sikat giginya, itu aja sih sebenarnya. Makan yang bergizi, itu aja. Terus sama yang banyak pengalaman ini, orang tua tolong perhatikan gigi anaknya. Nah, ya, itu yang apalagi penting anak-anak ya dok ya. Ya, karena selalu tuh kalau misalnya datang yang disalahin anaknya. Nah, itu dia. Sebenarnya Harusnya bukan ya dok ya. harusnya ya orang tua koreksi Menjaga. diri sendiri juga maksudnya ya. Ya, menjaga ya, dan juga saling memperhatikan. ya. Itu mengingatkan juga gitu. Oke, Tribuners. Terima kasih nih Dokter Riri sudah hadir di studio Tribun Pekanbaru. Sama-sama Mbak Cici. Dan semoga pandemi ini segera berakhir ya dok ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah ngasih lebih rencana yang lebih hebat, lebih Iya. bagus lagi lah. Oke, Tribuners, jangan lupa follow media sosial Tribun Pekanbaru, Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel Tribun Pekanbaru, dan juga saksikan Tribun Pekanbaru News Update setiap pukul 5. Saya Sestri Englasis Pita pamit. Assalamualaikum. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.